Prabowo offside mau cari panggung dunia tapi malu sendiri. Pak Jokowi tolong bereskan orang ini. Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti akan saya undang. Minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Jujur, saya sebagai warga Indonesia malu bahwa seorang Menteri Pertahanan dikatakan mempunyai usul yang aneh. Ini kalimat dari Menteri Pertahanan Ukraina. Bagi saya ini blunder yang memalukan dari seorang Prabowo Subianto, dan terlihat dengan nyata bahwa Prabowo Subianto tidak menguasai geopolitik dan situasi kebatinan diplomasi Indonesia. Ini terang benderang. Buset dah. Kalau mungkin ditolak karena ada perbedaan pandangan, ya oke lah. Nah ini nih usulan Prabowo dianggap aneh loh. Jelas sih menurut gue ini usulan udah nggak bisa diselamatin, alias bener-bener bermasalah banget bagi Ukraina. Duh, Pak Prabowo, emang apa sih yang Bapak usulin? Ini mah kalau kata anak Twitter nih, Bapak yang usul, kita yang ikut malu Pak. Katain aneh sama negara orang. Prabowo akhirnya mendapatkan sorotan besar sekarang karena manuvernya yang dianggap aneh saat mengusulkan resolusi terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ternyata membuat sebuah manuver yang bukan saja membuat Indonesia malu, tapi nama Prabowo sendiri jadi ikutan jelek. Di event Shangri-La Dialogue yang ke-20 di Singapura, Prabowo memberikan 5 usulan. Yang pertama adalah gencatan senjata. Kedua belah pihak menarik mundur pasukannya 15 km dari garis depan ke zona demilitarisasi baru. Ketiga, mengusulkan pasukan pemantau dan PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia. Keempat, melibatkan pasukan pemantau dan PBB di sepanjang zona demilitarisasi. Yang terakhir adalah meminta PBB mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Jubir Prabowo mengatakan bahwa itu adalah resolusi berani dari seorang Prabowo. Menurut saya itu bukan resolusi berani tapi resolusi gegabah dan tidak dipikirkan dengan matang konsekuensinya. Perbedaan berani dengan gegabah itu sangat tipis, tapi dampaknya bisa melebar jauh. Saya setuju dengan reaksi dari Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov yang mengatakan bahwa usulan dari Prabowo kedengaran seperti rencana Rusia dan bukan dari Indonesia. Mereka tidak butuh mediator yang datang dengan rencana aneh. Dalam konflik Rusia dan Ukraina, dari sudut pandang Ukraina, Rusia adalah penjahat yang mau mencaplok wilayahnya. Kalau Prabowo menawarkan usulan demilitarisasi, sama saja merugikan Ukraina. Yang paling tidak bisa dimengerti adalah usulan soal referendum. Ini usulan yang sangat konyol karena Ukraina sampai kapanpun tidak akan pernah menyetujui itu. Ibarat ada negara lain yang menyerang satu wilayah di Indonesia, kemudian Ukraina datang menawarkan referendum. Siapa yang tidak marah mendengar usulan itu? Tidak usah lihat terlalu jauh bagaimana kalau misalnya Amerika atau Australia mendukung referendum terhadap Papua untuk menyelesaikan konflik. Dengan logika seperti itu, bagaimana bisa Prabowo menawarkan usulan yang dianggap aneh bagi Ukraina? Ada statement dari Jokowi yang akan memanggil Prabowo ke istana untuk meminta penjelasan. Jokowi bilang itu dari Prabowo sendiri, yang artinya ada kemungkinan Prabowo bermanuver sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah. Jika benar Prabowo berjalan sendiri tanpa koordinasi sebelumnya, maka Prabowo sudah tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Bukan hanya ditertawakan orang lain, tapi juga mempermalukan diri sendiri. Tawaran soal zona demilitarisasi dan referendum sungguh aneh dan berpihak pada salah satu pihak yang berperang. Ini tidak sesuai dengan inti dari politik luar negeri bebas aktif. Referendum sudah pasti merugikan salah satu pihak. Makanya Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan usulan ini terdengar seperti dari Rusia. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya kenapa Prabowo berani membuat statement seperti itu. Mungkin Prabowo sudah merasa seperti presiden. Who knows? Beberapa hari terakhir ini Prabowo merasa di atas angin. Sebagian survei menempatkan Prabowo di urutan pertama sebagai capres paling favorit mengalahkan Ganjar. Di sisi lain, Anies bukan tandingan sehingga Prabowo merasa sudah pasti jadi presiden sehingga menjadi gegabah. Prabowo offside mungkin akibat terlalu excited dengan namanya yang makin naik daun. Prabowo berusaha dekat-dekat dengan Jokowi, memperlihatkan keakraban dengan Jokowi supaya rakyat berpikir Jokowi akan mendukung Prabowo sebagai capres. Mungkin Prabowo merasa dengan menawarkan resolusi itu dia akan
yang dipuji dunia internasional, dia bisa menjadi single hero yang akan mengharumkan namanya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, Prabowo blunder dan offside parah. Berusaha cari panggung dunia tapi malah mempermalukan diri sendiri. Prabowo seperti kurang percaya diri dengan namanya sendiri sehingga apa-apa harus numpang dengan Jokowi, dan juga berani membantu menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina dengan cara yang anti klimaks. Apakah Prabowo butuh pengakuan dari dunia bahwa dia adalah capres paling layak di antara sesama saingannya? Kalau mau mencari panggung untuk diri sendiri itu tidak dipermasalahkan. Masalahnya Prabowo berbicara seperti itu dengan statusnya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia yang sedikit banyak pasti akan membuat nama Indonesia jadi pembicaraan jika terjadi blunder. Seandainya saat ini Prabowo jadi presiden, tentu dampaknya akan lebih masif. Indonesia pasti akan dihujat karena tidak netral dan berat sebelah membela satu pihak. Prabowo tampaknya masih belum bisa belajar dari masa lalu. Dia pernah ditipu oleh Ratna Sarumpait karena terlalu cepat percaya dia dianiaya. Begitu juga saat diberitahu bahwa dia menang Pilpres lewat quick account abal-abal, Prabowo percaya begitu saja dan sujud syukur. Terlalu gegabah itu tidak baik dan biasanya bakal merugikan diri sendiri. Prabowo salah satu sosok politisi yang terkenal ya, mungkin yang paling terkenal dibanding Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Mostly karena Prabowo sudah mengikuti 3 kali pemilihan presiden tahun 2009, 2014, dan 2019. Dan rencananya pada 2024 Prabowo bakal nyapres lagi. Soal mau nyapres sih itu hak Prabowo ya, toh nggak ada aturan yang membatasi. Kalaupun nanti bakal diduetkan dengan Ganjar Pranowo misalnya ya kita sih pasti akan dukung. Karena saya yakin kalau sampai duet Ganjar Prabowo maju, itu pasti merupakan hasil dukungan dari Presiden Jokowi. Ikutin Pak Jokowi aja, hehehe. Lain halnya jika Prabowo maju nyapres terpisah dari Ganjar Pranowo. Saya harap semuanya berpikir dulu beberapa kali sebelum memutuskan untuk menaruh dukungannya ya. Kenapa demikian? Karena ada kejadian penting yang menyebabkan saya yakin bahwa Prabowo ini masih bersifat otoriter. Otoriter yang keras ya, maksudnya yang kaku gitu. Beda dengan Presiden Jokowi yang walaupun keras hatinya dan keras kepalanya, namun kita tidak pernah melihat Presiden Jokowi ini keras terhadap warga yang menzalimi beliau dan keluarga beliau. Dari kejadian itu juga saya melihat bahwa Prabowo ini masih harus dilayani. Gak seperti Presiden Jokowi, setahu saya Presiden Jokowi itu minim minta dilayani. Dikasih makanan apapun ya dimakan, gak minta ini itu. Mirip-mirip dengan karakter para pemimpin generasi muda milenial di perusahaan swasta yang mayoritas bersikap melayani diri sendiri untuk hal-hal yang sifatnya personal. Seperti kalau mau ngopi, ya bikin atau beli sendiri. Kira-kira seperti itu.